Alhamdulillah, berbahagialah bagi orang-orang yang merindukan kemuliaan dan kebaikan. Baik, para pemirsa yang budiman, bahasan riya. Jadi ada yang mubah, hanya jadi siksaan buat dirinya. Seperti apa? Ya, kalau kita memamerkan amal, bukan amal kebaikan, maaf ya, memamerkan sesuatu. Misalkan kita sudah ke luar negeri, kita ingin setiap orang tahu bahwa kita dari luar negeri. Mulai dari kaos, segala pokoknya. Kalau bisa capnya juga kelihatan. Capek itu. Apalagi yang capnya di belakang kan kepaksa dipindah ke depan. Tidak jarang kita tersiksa. Tidak jarang kita tersiksa oleh, misalkan kita sekolah di perguruan tinggi tertentu dan kita ingin agar setiap orang tahu bahwa suami kita misalkan lulusan ITB. Tiap kali ada gajah lewat, ini gajah seperti lambang ITB, suami saya dari ITB misalkan. Ya, ini juga sejenis pamer ya. Nah, namun sebelumnya marilah kita simak dulu bagaimana beberapa ayat ataupun hadis dari Rasulullah SAW tentang riya. Silakan. Fadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu batalkan sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang membelanjakan hartanya karena riya kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Perumpamaan mereka seperti batu yang licin yang di atasnya tanah, lalu hujan lebat menimpanya, maka ia menjadi bersih. Mereka tidak memperoleh apapun dari apa yang mereka usahakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk badan dan rupamu, tetapi Allah melihat niat dan keikhlasan dalam hatimu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Sesungguhnya yang paling aku takuti atas kamu sekalian adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, syirik yang paling kecil itu adalah riya. Demikian sudah kita simak bersama betapa orang yang riya itu selain dianggap sudah menyekutukan Allah, dan juga yang paling getir dari riya itu juga akan menghanguskan apa yang kita lakukan. Yang bagaimana yang riya yang menghanguskan, yaitu riya yang harusnya amalan kita ditujukan kepada Allah, sekarang beralih menjadi tujuannya ingin dipuji, dinilai oleh manusia. Inilah yang menghanguskan. Misalkan sholat, azan, hayya 'alas shalah, di hatinya berharap calon mertua akan tergetar hatinya sehingga inilah jodoh terbaik untuk anak saya. Ketika diketuk, maaf, bapak ada? Oh, bapak sedang pergi keluar kota. Tiba-tiba dia dongkol.
Tahu begitu saya tidak akan azan. Jelas ini riya. Bahkan dia tidak jadi sholat di masjid itu walaupun dia muadzinnya. Ada haji, tapi niatnya hanya ingin dipuji. Pulang dari Mekah, Bu, nggak mau nengok, Bu aja gitu. Karena nggak disebut hajanya nggak mau nengok. Tentu saja tidak 100% tidak diterima ya. Mungkin ini hanya salah satu segmen yang tercuri dari hatinya. Kalau tidak disebut haji itu rasanya seperti ada yang kurang di telinga ini. Hati-hati. Atau jadi imam, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, pasti makmum sedih nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Padahal kalau lagi sendirian gak gitu-gitu amat. Gesit tangkas. Bahkan ketika ruku juga Allahu Akbar. Nih, sudah cukup belum nih? Kelihatannya udah cukup lama nih ya. Udah cukup nih. Sami Allah. Ini udah berantakan saja, tidak ada harganya. Hati-hati. Sedekah atau ceramah seperti ini, kalau niatnya hanya ingin sesuatu selain dari Allah, hanya kutap-ketap saja kalau dalam bahasa Sunda ini, bunyi, tidak ada harganya. Maka bagi yang ikut musabaqah tilawatil Quran, sing ikhlas. Kalau tidak ada keikhlasan, piala dapat dari manusia, tapi gersang saja di sisi Allah. Jadi kita selain harus bisa beramal, juga harus mati-matian menjaga niat. Bagaimana cirinya orang yang tidak ikhlas atau yang riya? Gampang, kata Imam Ali, semoga Allah memuliakan beliau. Ada orang, gak ada orang. Kalau beda itu ciri-ciri kurang ikhlas. Jadi kalau mungut sampah ada orang, tapi kalau nggak ada, tenang. Nah itu ciri-ciri. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin ar-rahmanir-rahim. Tiba-tiba datang seseorang, someone yang itulah ya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus pergi. Ihdinas siratal mustaqim. Bisa jadi yang sederhana itu malah yang bernilai di sisi Allah. Yang tengah itu karena si dia. Makanya kalau kita beramal ada orang baik, tidak ada orang lebih baik. Kalau ada orang, misalkan kita nafkah 1.000, dilihatin, tidak ada orang 10.000. Nah, tapi kalau ada orang 10.000, tidak ada orang 100, begitu lagi. Ini patut dicurigai ini. Apa kuncinya ikhlas? Kuncinya ikhlas, ternyata ikhlas itu berbanding lurus dengan tingkat keyakinan kepada Allah. Makin dia yakin Allah yang maha membalas, Allah yang maha menyaksikan, Allah yang menguasai segala yang kita inginkan. Manusia mah cuman nah begitu. Manusia cuman jalan, sampainya nikmat, sampainya rezeki, sampainya ujian dari Allah. Mati-matian manusia memuji, kalau Allah menghinakan kita tetap hina. Mati-matian orang mau memberi, kalau Allah menolak tidak akan sampai sesuatu pun pada kita. Mau ngapain cari muka kepada orang lain? Lebih baik berpuas-puaslah dengan tatapan Allah. Tidak ada yang meleset pandangan dari Allah, tidak ada yang tertukar balasan dari Allah. Orang yang ikhlas, justru itulah nikmat dalam beramal, tidak pernah letih batinnya. Dan itulah yang selalu dilakukan Rasulullah SAW. Tidak pusing dengan penilaian makhluk. Rasulullah selalu menjaga niatnya. Tampak, tidak tampak, semuanya adalah karena Allah semata. Kalau kita lihat Rasulullah SAW, itu tidak semua amalnya tersembunyi. Bahkan sebagian amalnya itu diperlihatkan. Kalau tidak, kita bagaimana niru beliau? Ya. Jadi sebetulnya bukan masalah tampak ataupun tidak tampak, ya. Tapi masalah apa yang menjadi niat di hatinya. Sebaiknya malah kalau ada orang yang belum tahu, kita perlihatkan supaya mereka jadi contoh. Jadi kalau ada yang, wah, fulan menyumbang 250.000, lalu kita mengatakan, baru juga ada 50.000 ria. Tahu dari mana ria ya? Siapa tahu dia sangat ikhlas. Masa baru segitu aja dikasih tahu? Iya, yang dikasih taunya, yang nggak dikasih taunya 250 juta tahu. Kita udah nyumbang 1.000.
menghina lagi. Udah, ini jelek ya, udah. Bulan 220.000, alhamdulillah mudah-mudahan diterima oleh Allah. Gitu, jangan pakai iri ya. Jadi tidak apa-apa diperlihatkan juga. Sekarang kalau semuanya sembunyi nggak ada yang ngikutin malah ya. Bahkan kebaikan yang diikuti kan pahalanya sama itu ya. Baik begitu. Apakah kalau kita menyembunyikan amal kita itu termasuk ikhlas? Belum tentu. Bisa juga sendirian tapi ujub. Misalkan seperti yang pernah diceritakan dulu. Kita lagi dharma wisata, tahajud, bangun sendirian. Takut ada yang bangun, karena takut tahajudnya duaan. Nanti yang solehnya jadi duaan, nggak mau. Ingin soleh tunggal, diam-diam. Itu juga jelek. Atau ketika Senin Kemis ada arisan, kemudian kita geleng-geleng kepala. Ya Allah, saksikanlah. Tidak ada satupun yang saum. Ampunilah mereka. Ada. Padahal dia yang harus tobat ya. Mungkin mereka saum menghargai tuan rumah, maka diam dalam kesendirian juga belum tentu selamat kalau tidak pandai mengelola hati. Luar biasa memang ilmu hati ini. Maka sekarang kesimpulan dari perjumpaan ini, marilah saudara-saudaraku sekalian, mulai sekarang mah puaskan diri kita, cukuplah Allah. Allah melihat cukup buat kita. Mau dilihat siapapun terserah. Yang penting Allah ridho, cukup. Karena diri kita milik Allah, masa depan kita dalam genggaman Allah. Apapun yang kita inginkan semuanya dikuasai oleh Allah. Gak ada gunanya cari pujian di depan makhluk kalau kita tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan biasanya orang yang ikhlas, Allah lah nanti yang akan menginformasikan kalau toh jadi kebaikan untuk diketahui orang lain. Baiklah para pemirsa yang budiman, kita akan tutup dengan doa. Mudah-mudahan doa kita ini di bulan Ramadan ini diijabah oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha mendengar, wahai yang maha menatap, ampuni segala riya kami selama ini. Ampuni jikalau kami lebih merindukan pujian dari makhlukmu daripada pujianmu. Ampuni jikalau kami mencari kedudukan di sisi makhlukmu daripada kedudukan di sisimu. Ya Allah, tolonglah kami. Jadikan hati ini menjadi hati yang bening. Jangan biarkan keringat kami menetes kecuali di jalan yang Engkau sukai, ya Allah. Jangan biarkan kaki ini melangkah kecuali di jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, jangan biarkan tubuh ini bergerak kecuali sesuatu yang Engkau sukai. Jadikan hanya Engkaulah tujuan kami, ya Allah. Hanya Engkaulah tumpuan harapan kami. Jadikan hanya pintu-Mulah yang kami ketuk. Jadikan hanya ridho-Mulah yang kami tuju. Ya Allah, berkahilah sisa umur kami ini. Berkahilah bangsa kami ini, ya Allah. Golongkan kami ini menjadi orang-orang yang merasakan nikmatnya ikhlas. Ya Engkau terima amal-amal kami, ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudara para pemirsa yang budiman, kekuatan pribadi seseorang, keindahan pribadi seseorang tergantung keikhlasan. Marilah kita nikmati hidup, tidak pernah terbelenggu oleh pujian, penghargaan dan penghormatan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.